Pemirsa, mobil yang ditumpangi 8 orang, satu keluarga tenggelam saat menyeberang menggunakan jasa rakit penyeberangan di Konawe, Sulawesi Tenggara. 5 penumpang selamat, sementara istri, anak, dan ibu mertua yang duduk di jok belakang tak bisa menyelamatkan diri. Saat menaiki rakit, mobil diduga alami remblong hingga terus meluncur dan jatuh ke sungai. Setelah 5 jam pencarian, 3 orang penumpang mobil yang tenggelam di Sungai Konaweha, Desa Lausu, Konawe, Sulawesi Tenggara, ditemukan dalam kondisi tewas. Ketiga penumpang tak bisa menyelamatkan diri karena terjebak di kursi belakang mobil. Ketiganya merupakan istri, anak, serta mertua dari pengemudi mobil tersebut. Sementara 5 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dan selamat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Astaga! Mobil yang ditumpangi 8 orang satu keluarga ini tenggelam saat menggunakan jasa rakit penyeberangan di Puncara, Desa Lausu hendak melayat di Konawe Utara. Saat menaiki rakit, mobil diduga mengalami remblong hingga terus meluncur dan jatuh ke sungai. Ya begitu dari atas pelan, langsung terus, nggak kita berteriak op, langsung turun. Kita masih sempat pegang pantat mobil. Nah kita ikuti ambil penumpangnya sebagian di sini di bawah. Selesai naik 5 orang langsung turun. Langsung turun? Iya. Oh, remnya belum om. Bagaimana karena ini juga mobil rental, mungkin dia belum kuasai mobilnya, sehingga pada saat turun ke Pincara, menurut pengakuannya tadi sih remnya belum, sehingga mobil pelan-pelan sampai lewati. Padahal ini kan dia mobil kedua, posisinya dia mobil kedua. Mobil pertama sudah ada di atas, dia mobil kedua, sehingga mungkin ini supir kaget atau bagaimana, sehingga ada sempat menyelamatkan ininya. Karena ini satu keluarga semua ini, tidak ada orang lain. Jenazah ketiga korban diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Seorang guru agama di Tangerang, Banten tewas ditembak oleh orang tak dikenal saat pulang ke rumah usai sholat maghrib di masjid. Di pintu rumah korban didapati satu lubang bekas peluru. Pelaku diidentifikasi memakai seragam ojek online, menembak korban dari jarak dekat. Polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi menyelidiki kasus penembakan terhadap Ustadz Arman alias Alex di Jalan Naen Sabah, Kelurahan Cipete, Kota Tangerang, Banten. Korban tewas tersungkur akibat ditembak orang tak dikenal. Penembakan terjadi saat korban akan masuk ke rumahnya usai sholat maghrib di masjid. Jenazah korban dievakuasi warga ke rumah sakit. Usai olah TKP, garis polisi yang memagari rumah Ustadz Arman telah dibuka. Di pintu rumah korban didapati satu lubang bekas peluru. Pelaku diidentifikasi memakai seragam ojek online, menembak korban dari jarak dekat sebanyak 1 kali. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang diduga telah memantau korban sejak beberapa hari sebelumnya. Sholat maghrib, terus beliau sholat maghrib ngajak anaknya. Nah, terus anaknya pulang duluan, artinya radius jarak 5 meter dengan anaknya itu, anaknya masuk duluan. Tiba-tiba kata anak tersebut, udah ada orang sini. Lalu bahasa saya nyamprogin lah mapasin gitu. Itu orangnya itu dikenal atau gimana? Apa pelakunya itu? Ya jelas nggak dikenal gitu. Sepertinya orang itu mungkin suruhan atau gimana. Polisi masih menyelidiki pelaku penembakan dan motifnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Duka menyelimuti pemakaman guru agama yang tewas ditembak orang tak dikenal di Kunciran, Tangerang, Banten. Korban ditembak dari jarak dekat di depan rumahnya usai sholat maghrib di masjid. Korban tewas meninggalkan istri dan 3 orang anak. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Ustadz Arman di rumah duka Jalan Naen Sabah, Kunciran, Tangerang, Banten.
Istri dan anak korban terus menangis. Bahkan sang istri terus memeluki jenazah suaminya. Usai disolatkan, korban dimakamkan di TPU setempat. Keluarga masih tak menyangka korban tewas mengenaskan. Selama ini Ustadz Arman dikenal baik dan tidak punya masalah dengan orang di sekitarnya. Keluarga berharap pelaku ditangkap dan mendapat hukuman setimpal. Kalau masalah sih tidak ada ya. Almarhum ini orang baik gitu ya. Bahkan dia di sini ya seorang panutan kita, ustadz gitu, pemimpin majelis taklim juga gitu. Kayaknya tidak ada masalah. Gitu. Kalau keinginan keluarga sendiri terhadap kejadian untuk pelaku seperti apa? Segera ditangkap atau seperti apa? Ya saya harap sih segera ketangkap gitu. Setimpal mungkin ya. Setimpal dia biayanya. Kasus penembakan ini tengah ditangani Satuan Reskrim Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Berboncengan motor dengan ayahnya dalam perjalanan pulang usai suntik vaksin, seorang pelajar di Jombang, Jawa Timur tewas tertabrak truk tronton. Korban tertabrak setelah terjatuh dari motornya yang tersenggol truk tronton tersebut. Keluarga korban menangis. Wanita ini menangis mengetahui adiknya tewas tertabrak truk tronton di Jalan Raya Jombang, Surabaya, Desa Jogoloyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Siswa SMA luar biasa SLB tertabrak setelah terjatuh dari boncengan motor yang dikendarai ayahnya dari arah Jombang ke Surabaya. Motor korban tersenggol truk saat berhenti di kanan jalan untuk berbelok menyeberang jalan. Saat itu, korban dalam perjalanan pulang usai suntik vaksin di sekolahnya. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala, sementara ayahnya selamat. Karena keserempet tronton itu, Pak. Sebenarnya sepeda motor tadi mau arah kemana? Sepeda motor itu dari arahnya dari barat ke timur, mau nyebrang, Pak, kelihatannya. Habis dari mana itu anak yang... Habis dari vaksin, Pak. Dari vaksin di sekolah. Kan masih itu, Pak, masih anak sekolah pakaian pramuka juga, Pak. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 wisatawan di Pantai Citepus, Sukabumi, Jawa Barat terseret ombak saat berenang di pantai. 2 korban ditemukan selamat, seorang remaja putri belum ditemukan. Warga bekerja sama menyelamatkan 2 wisatawan yang terseret ombak di Pantai Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kedua korban dievakuasi 800 meter dari titik awal korban terseret. Kedua korban dan 1 rekannya sedang bermain di pantai. Tiba-tiba salah satu korban perempuan terseret ombak hingga ke tengah laut. Kedua korban mencoba menyelamatkan namun ikut tenggelam. Ibu korban yang berada di lokasi terus menangis karena anaknya belum ditemukan. Untuk yang cewek ditolongin sama bapak-bapak sama anak laki-laki itu yang SMP umur yang kelas 2 SMP lah gitu, tenggelam. Saya mah cuma ngasih tahu budak balawista gitu, ngasih tahu aja. Ada berapa orang, Kang? 3 orang. Kedua korban selamat dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Tim SAR masih mencari korban perempuan yang hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri tewas dianiaya orang tak dikenal saat akan mengambil barang belanjaan online di Jalan Raya Kota Palembang. Pelaku 2 orang pria menganiaya korban menggunakan senjata tajam, sementara teman korban berhasil menghindar dari penganiayaan. Wanita ini menangis setelah adiknya tewas di Rumah Sakit Bari, Kota Palembang akibat mengalami luka penganiayaan dengan senjata tajam di bagian lehernya. Korban remaja wanita berusia 14 tahun dianiaya orang tak dikenal di Jalan Raya Fakis Usman, seberang Ulu Utara, Kota Palembang saat akan mengambil barang belanjaan online.
Saat dianiaya, korban dibonceng sepeda motor oleh teman prianya yang mengantar. Ada budak topi nyebrang, keluar kelading, langsung ujar kami aja. Itu? Iya. Kenal lah gitu? Nggak kenal. Jadi cewek kita posisi dibonceng? Posisi di belakang deh. Dibonceng? Iya, dengan aku. Ditujai bagian mana? Belakang? Sini nah. Jadi pelaku yang berapa itu? Wong dua. Wong dua ya? Iya. Habis rujak mana pelaku? Lari. Nggak kenal juga cewek kau? Tidak kenal kalau. Hasil penyelidikan polisi, penganiayaan terjadi sekitar pukul 8:30 malam, sementara di lokasi kejadian dalam kondisi sepi. Korban ditolong warga setelah temannya yang menghindar dari penganiayaan berteriak minta tolong. Untuk motif saat ini masih dalam tahap penyelidikan karena ini masih dilakukan penyelidikan oleh tim kita Reskrim R1. Korban ini sedang apa kemudian? Untuk korban pada saat itu dari arah Kota Pati mengarah ke seberang Ungu diduga tanpa diketahui. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara mengalami luka lebam diduga akibat dianiaya seorang sipir. Peristiwa ini viral, sang perekam menyebut hal ini akibat korban tidak memberikan uang. 5 saksi dari narapidana dan sipir telah diperiksa. Tindakan pegawai Lapas kelas 1 Medan, kami dipukuli seperti ini. Seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara mengalami lebam diduga setelah dianiaya sipir. Peristiwa terjadi diduga karena korban tidak memberikan uang. Pada video yang viral ini, korban S sedang berada di sel setrap, yakni ruangan khusus bagi warga binaan yang dihukum dan diasingkan karena melanggar aturan lapas. Korban terjerat kasus narkotika dan telah menjalani hukuman 7 tahun dari vonis 14 tahun. Sebelumnya korban S berasal dari lapas narkotika Langkat dan mendekam di Blok T5. Belum diketahui penyebab penganiayaan ini. 5 saksi dari warga binaan dan sipir telah diperiksa. Itu terbukti dilakukan oleh petugas, tentu nanti dari Kanwil atau kantor wilayah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap petugas tersebut dan tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini dalam penyelidikan termasuk keberadaan HP sebagai alat perekam kejadian tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Akibat terjerat utang, 2 pria di Ponorogo, Jawa Timur membobol mobil suami istri guru yang membawa uang 25 juta rupiah. Para pelaku dilumpuhkan saat berusaha kabur dari persembunyiannya di Jogja. Petugas dari Polres Ponorogo, Jawa Timur mengungkap kasus perampokan yang dialami pasangan suami istri Wiwit Eko dan Uswatun warga Ngerayun. Hasil penyelidikan, 2 pelaku Agus Yahya dan Hasan Bisri warga Ogan Komeri Ilir, Sumatera Selatan ditangkap. Namun petugas harus melumpuhkan keduanya lantaran berusaha kabur dari lokasi persembunyiannya di Jogja. Sebulan lalu, komplotan ini menggasak uang 25 juta rupiah dari dalam mobil saat pasangan guru ini sedang mampir ke sebuah toko buku usai mengambil uang di bank. Pada pengakuannya, uang hasil kejahatan digunakan untuk membayar hutang. Di mana? Di mana? Bayar hutang di mana? Buat foya-foya juga? Sama pasti anak saya, Pak. Oh, gitu. Iya. Komplotan ini sangat cepat beraksi. Hanya butuh waktu 30 detik untuk mencongkel mobil korban. Pada pemeriksaan awal sudah 2 kali beraksi di wilayah Ponorogo dan Wonogiri. Mungkin di tempat lain menggunakan cara lain, yang pasti dia sudah lihat sudah memang pemain semuanya. Para pelaku terkena pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subohi melaporkan.